Halo semuanya, selamat datang. Buat Anda yang lagi cari-cari saham di sektor energi hijau yang lagi naik daun, nah Anda ada di tempat yang tepat. Hari ini kita akan bedah tuntas salah satu pemainnya, PT Kencana Energi Lestari, dengan kode saham KEN. Yuk kita lihat bareng-bareng. Apakah saham ini punya potensi hijau juga buat portofolio Anda? Jadi gini, KN ini bukan cuma perusahaan listrik biasa loh. Mereka ini salah satu arsitek utama di balik transisi energi Indonesia ke masa depan yang lebih bersih. Dengan mendukung target besar net zero emission, artinya mereka nggak cuma jual listrik, tapi juga jual sebuah visi. Visi masa depan energi kita semua. Dan visi mereka ini nggak main-main. Nggak cuma berhenti di Indonesia, tapi mereka juga mengincar panggung Asia Tenggara. Nah, buat kita sebagai investor, ambisi sebesar ini tuh sinyal yang kuat. Ini bukan soal untung jangka pendek, tapi soal potensi pertumbuhan yang luar biasa di sektor yang bakal relevan puluhan tahun ke depan. Oke, visinya udah keren banget nih. Sekarang, yuk kita intip dapurnya. Apa sih sebetulnya yang dikerjakan KIN? Gampangnya gini, mereka itu pengembang dan operator pembangkit listrik hijau. Portofolionya juga macam-macam, mulai dari tenaga air, tenaga surya, sampai tenaga angin. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting buat investor. Duitnya dari mana? Model bisnis mereka ini agak unik nih, dan kita perlu paham betul, karena inilah jantung dari laporan keuangan mereka. Jadi, gimana cara KIN dapat duit? Jawabannya itu nggak sesimpel jual listrik per kilowatt. Ada model bisnis yang lebih pintar di belakangnya, yaitu sebuah perjanjian khusus dengan pembeli utamanya, PLN. Oke, siap-siap ya. Ini agak teknis dikit tapi penting banget. Model bisnis mereka itu namanya perjanjian konsesi jasa. Gini deh biar gampang. Bayangin aja, Karen bangun sebuah rumah, yaitu pembangkit listrik. Tapi rumah itu nggak dicatat sebagai properti miliknya Karen. Aneh kan? Nah, yang mereka catat itu adalah hak untuk menagih uang sewa dari rumah itu selama periode kontrak. Dalam bahasa akuntansi, ini yang namanya aset keuangan, bukan aset tetap. Perbedaan ini krusial banget. Jadi alurnya tuh begini. Pertama, KIN cari dana, terus desain pembangkitnya. Kedua, mereka bangun itu pembangkit. Ketiga, mereka operasikan, dan disinilah mereka dapat pemasukan. Dan terakhir, setelah kontraknya habis, pembangkitnya diserahin ke PLN. Kurang lebih seperti itu siklusnya. Oke, kita udah ngerti cara bisnisnya jalan. Sekarang pertanyaan terbesarnya, harga sahamnya sekarang ini kemahalan atau justru diskon? Yuk kita pasang kacamata investor dan kita bedah angkanya. Angka pertama yang langsung kelihatan di radar investor biasanya ini nih, P/E ratio, 31,13 kali. Angka ini tuh intinya ngukur seberapa mahal pasar menghargai setiap rupiah laba yang dihasilkan perusahaan. Tapi ingat ya, angka ini baru satu keping puzzle. Kita butuh gambaran besarnya untuk bisa menyimpulkan. Nah, ini dia konteksnya biar jelas. PE KIN itu di angka 31, sementara rata-rata perusahaan sejenisnya cuma di 18,5. Jelas banget kan? Pasar rela bayar lebih mahal untuk saham KIN. Pertanyaannya, kok bisa? Ada apa? Jawabannya ternyata ada di masa depan. Pasar itu nggak cuma lihat laba hari ini, tapi mereka seolah-olah membeli janji pertumbuhan di masa yang akan datang. Ada antrian proyek baru sebesar 500 megawatt yang siap digarap. Valuasi yang premium ini, ya cerminan dari ekspektasi gede pasar itu. Dan ekspektasi ini bukan cuma omong kosong loh. Para analis pasar, orang-orang yang kerjaannya memang mengamati saham ini, secara rata-rata ngasih target harga di Rp1.175 dalam 12 bulan ke depan. Ini artinya apa? Ada sinyal potensi upside alias ruang untuk naik dari harga sekarang. Tentu saja, namanya juga investasi pasti ada dua sisi mata uang. Di mana ada potensi untung gede, di situ juga ada risikonya. Yuk kita timbang baik-baik mana yang lebih berat untuk KIN ini. Dari sisi positifnya nih, ada potensi yang namanya re-rating. Ini istilah kerennya investor pas pasar tiba-tiba sadar, wah ternyata perusahaan ini lebih bagus dari yang kita kira. Nah, kalau KIN sukses menjalankan rencananya, mencapai target laba 2025, pasar bisa saja menilai ulang saham ini. Dan harganya bisa didorong ke level yang baru. Terus pertumbuhannya datang dari mana? Ya, dari proyek-proyek masa depan kayak PLTA Salunoling ini, inilah yang bakal jadi mesin-mesin uangnya KEN nanti. Kunci dari semua cerita pertumbuhan ini cuma satu kata, eksekusi. Bisa nggak mereka mewujudkannya? Sekarang kita harus jujur ngomongin risikonya. Setiap proyek besar itu musuhnya dua.
biaya bengkak sama jadwal molor. Nah, ini yang harus Anda sebagai investor pantau ketat. Gimana efisiensi biayanya? Proyek-proyek utamanya kelar tepat waktu nggak? Jawaban dari pertanyaan ini di laporan keuangan beberapa kuartal ke depan bakal jadi penentu banget. Oke, kita udah bedah dari A sampai Z. Sekarang mari kita rangkum jadi beberapa poin kunci yang wajib banget Anda pegang sebelum mengambil keputusan investasi. Poin pertama dan paling krusial, KIN ini bukan saham buat investor yang cari aman-aman saja. Kenapa? Valuasinya udah premium dan masa depannya sangat bergantung sama proyek-proyek baru. Jadi, saham ini lebih pas buat Anda yang profil resikonya menengah ke atas. Intinya, Anda bertaruh pada eksekusi mereka, bukan pada kondisi saat ini. Jadi, kalau mau diringkas jadi 4 poin penting, ini dia. 1. Model bisnisnya unik, pakai sistem konsesi dengan PLN. 2. Harganya sekarang udah mahal, karena pasar punya ekspektasi super tinggi. 3. Semua ekspektasi itu nasibnya ada di satu kata, eksekusi proyek. Dan 4. Nah, disitulah letak risikonya, efisiensi biaya dan ketepatan waktu. Paham ya? Pada akhirnya, semua kembali ke pertanyaan ini. Apakah harga premium yang Anda bayar hari ini sepadan dengan janji pertumbuhan di masa depan? Jawaban Anda atas pertanyaan inilah yang akan menentukan apakah KIN adalah saham yang tepat untuk masuk ke portofolio Anda. Coba direnungkan.